Kita perlu namanya neurological adaptation. Ini tempatnya. Oh, udah ini. nyampe. Oh, iya. Ini Garuda CrossFit Opa. Jadi bukan kayak tempat gym biasa nih. Jadi ini kayak lebih ke functional training. Jadi emang worth it banget buat kalian kalau mau latihan di sini. Karena ada di rooftopnya langsung nih, lantai 7 di Mall Arta Gading, Jakarta Utara. Paling ujung ini ya. Paling ujung, paling atas. Oh, Jadi oke. oksigennya lebih enak nih Iya, Opa iya, nih. iya. Oke, nanti kita langsung cobain alatnya. Oke, di dalam. Tapi ntar dulu nih, kita mau ucapin terima kasih dulu untuk Fits karena sudah mendukung acara ini berlangsung. Untuk kalian kalau mau tahu dan kepoin baju ini, langsung aja lihat di Instagramnya di sini. Oke, sekarang kita Ya. langsung masuk aja Opa ya. Oke sobat. Halo Kak. Hai. Apa kabar Kak? Baik. Dengan Kak siapa Kak? Aku Sofi. Oke sobat, hari ini kita langsung aja interview member sekaligus juga atlet ya Kak ya, yang udah latihan di sini. Udah latihan berapa lama sih Kak? Kalau di CrossFit Garuda aku kayaknya udah sekitar 7-8 bulan deh. 7-8 bulan. Nah, Kayak orang hamil ya 7-8 bulan. udah mau melahiran tuh. Emberan. Nah sebenarnya CrossFit Garuda sendiri ini udah berapa lama ya Kak? Kalau CrossFit Garuda di sini itu ini baru gymnya yang di atas ini, tapi sebelumnya relokasi dari di bawah di lantai 5. Di lantai 5 itu udah ada sekitar 2 tahun. Oke. Jadi in total Problik ya udah ada 3 tahun gitu 3 di tahun, Indonesia. lumayan ya. banget ya. Tapi sebelumnya juga udah pernah di lokasi yang lain. Cuma Oh. yang literally namanya CrossFit Garuda baru 3 tahun belakangan. Oke, jadi 3 tahun ini baru di sini ya? Ya, benar. Oke. Nama Garuda sendiri kenapa sih? Wah, Kan namanya unik kalau tuh. Mungkin melambangkan lambang negara ya. Luar biasa Garuda, karena biar namanya ini banget apa ear catching banget gitu. Orang Bener. ngomong Garuda, oh Garuda, Garuda pas kenal banget nih. dan nggak susah juga nyebutinnya kan. Iya. Jadi gampang banget buat Garuda diinget sih. CrossFit. Oke. CrossFit Garuda. Nah biasanya di sini intensitasnya berapa lama nih Kak? Misalnya seminggu berapa kali latihan? Kalau aku sendiri sih latihan sama tim biasanya seminggu itu 5 kali. Oh, Jadi aku latihan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya itu off, Jumat, kemudian Sabtu latihan tim training, dan Minggu aku full rest day. full rest day ya. Jadi pasti ada off-nya juga ya. Iya Karena dong. butuh istirahat juga otot tuh. Bener, Makanya. badannya butuh regeneration. Wow, Kecuali Wonder Woman ya. hampir ya mendekati. Hampir ya. Aku Captain Marvel aja. Oke, nah kan kakak sering kesini nih. Saya mau nanya sih sebenarnya, apakah protokol kesehatan atau protokol COVID pada saat pandemi ini di sini seperti apa ya? Apa sudah cukup? Oke, kalau misalnya kita ngelihat dari protokolnya sendiri, kita ngelihat di sini ada box-boxnya. Jadi aku ngerasa safe banget latihan di sini Oke. karena dari depan aja selalu dicek temperature check. Itu kan Oh. udah yang paling pertama Yes, banget yes, ya yes. kan. Kemudian banyak hand sanitizer yang pasti kita kalau habis latihan. Kemudian disinfektan nih di mana-mana Iya, dan disinfektan yang nih. pasti di setiap box itu kita sediain clean towel. Oke. Jadi towelnya juga anduk yang buat bersihin itu selalu anduk baru. Jadi diganti lagi berkala ya. Iya. Jadi sebelum atau sesudah menggunakan itu disemprot. Disemprot. Iya, disemprot dulu jadi aman banget. Jadi Aman sobat banget. jangan takut kalau misalnya mau main ke box ini. Jadi ya protokolnya udah standar ya. Iya, protokolnya standar dan yang pasti harus butuh kesadaran diri sendiri untuk stay clean and stay healthy. Betul banget. Nah, selain itu saya juga mau nanya nih tentang operasional di box ini sebenarnya. Di sini buka jam berapa dan tutup jam berapa ya? Kita di sini setahu aku bukanya jam 8 pagi udah mulai operasi dan kita tutup itu jam 8 malam. Jam Tapi 7? terakhir jam 7 harus udah masuk di gym. Gitu. Oke. Karena kan kita juga membatasi kan, masih ada PSBB nih Iya, kebetulan dan mallnya juga jam 8 udah tutup. Nah, biasanya sebelum pandemi sendiri itu normalnya seperti apa ya? Kalau sebelum pandemi around the same time, cuman biasanya kan kalau misalnya habis selesai latihan orang-orang pada kayak lingering around, pada Iya. ngobrol-ngobrol. Iya. Tapi kalau sekarang kita Nggak nggak boleh? izinin ya, nggak boleh. Langsung pulang habis Langsung latihan. pulang, selesai pulang, makan. Nggak boleh tidur. nongkrong-nongkrong dulu ya? Nggak boleh aja nongkrong-nongkrong, nggak pakai ngopi-ngopi. Nah, Kang sendiri kan saya lihat nih lagi nyatet-nyatet nulis Iya. nih. Biasanya yang paling
apa ya, tim training, tadi ada tim training itu biasanya yang paling favorit itu seperti apa sih, latihan apa sih Kak? Kebetulan harus berusaha menyukai semua latihannya nih gitu. Tapi kalau Pastilah misalnya ya. pasti. Tapi paling seneng apa ya? Paling seneng aku tuh latihan gimnastik. Suka Oke. banget gimnastik. Mungkin karena badannya kecil dan ngerasa kayak oh enteng, jadi kecil ya, segini kecil. Enteng diangkat-angkat ya Kak? Enteng gitu. Jadi untuk ngangkat diri sendiri tuh lebih gampang. Oke. Dan biasanya orang tuh seneng, well me personally lebih seneng latihan yang gampang dan mudah untuk di-adjust ke badan gitu kan. Tapi impact-nya juga harus besar dong. Pasti. Nah, itu yang pasti. Preparation-nya. Karena kan skill work. Dan itu kenapa favorit, karena harus ngutamain kayak banyak banget skill dari badan kita sendiri dan body awareness itu sih yang penting. Kalau gitu, sip. Kalau gitu Kak, dilanjut aja tulis-tulisnya dan latihannya. Terima Oke. kasih ini udah diganggu Kak ya. Iya, itu Makasih, Kak. thank you so much. Oke sobat, sekarang kita masuk ke area selanjutnya ya. Oke sobat, sekarang kita mau cobain gerakan-gerakan dari yang ada dari CrossFit. Ini gerakan yang pertama nih Coach. Bisa dipraktekin Coach? Ya. Kita Silakan. mulai dari Olympic lifting, Yes. gimnastik, athletics. Nanti kita semua disiplin fitness yang ada di CrossFit kita contohkan sedikit. Dan ini Siap. bukan semua tapi ya dikit-dikit Sebagian lah ya. Oke. Jadi ini adalah snatch, Snatch. weightlifting dari ground to overhead ya. Ya. Wow. Oke, untuk snatch ini kenapa kita adakan di dalam latihan kita ini, karena snatch itu salah satu gerakan yang menggabung 10 adaptasi fitnessnya kita yang kita ingin adakan. Nah, kalau kita mulai dari kategori yang nggak mungkin ada atau kelihatannya nggak ada gitu ya, kardio contohnya. Kalau diangkat sekali-sekali kayak begitu ya nggak ada. Tapi kalau kita angkat sebanyak-banyak kali dalam 10 menit, Biasanya berapa kali tuh? nah ada kan. Nah, tergantung. Jadi programnya kita itu harus di-create supaya 10 adaptasi ini akan terjadi. Oke. Akan harus di-mix sama gerakan-gerakan lain supaya lebih banyak adaptasi ini terjadi gitu. Nah, itu untuk snatch. Jadi relatif antara satu orang sampai orang yang lain gitu. Akan berbeda pasti kan? Akan berbeda. Tergantung Ya. dengan kekuatan dari seorang tersebut. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke alat yang selanjutnya ya. Yang lebih gampang box jump. Oh, kalau ini udah pasti ada kardionya nih. Nah, ini kardio Karena ya. loncat-loncat. Karena itu loncat terus ya kan. Iya. Kita loncat terus. Nah, kalau kita box jump, kita bisa apa namanya? Bisa ada beberapa variasi, ada box jump biasa ya kan. Ke Oke. atas. Wah. Kita bisa box jump over. Kita bisa burpee box jump. Oke. Banyak caranya kita bisa Itu pakai ini. kardio banget lah pokoknya. Dan itu kardio dan actually juga stamina. Ah, ya. Nah, bedanya stamina sama kardio itu apa? Kardio itu gampangnya Tak jantung. jantung. Heart rate Jantungnya ya? kita. Ya. Stamina itu muscle-nya kita. Muscle kita bisa keep up nggak sama kardio kita? Iya, iya. Nah, itu stamina. Oke. Nah, jadi kenapa kita latih ini? Ya karena juga kita bisa dapatkan beberapa, nggak semua, nggak kayak snatch tadi, tapi beberapa item di dalam adaptif yang kita mau Latihan tadi adakan. ya, fitness tadi ya. Ya. Oke, sip. Kalau gitu, selanjutnya nih. Kita ke alat yang selanjutnya. Kita bisa pelan. Dan kalau pelan itu kita akan masuk ke aerobik, kita lama. Lama, long ya? Lama, long. Nah, bisa juga dalam 20 detik contohnya kita naikin tangan. Wah, luar biasa. Dan itu tanpa oksigen. Nah, seperti itu kita bisa latih beberapa energy system. Nah, ini bisa dikombinasikan sama gerakan-gerakan lain untuk kita bisa mencapai adaptasi yang kita mau. Wah, luar biasa. Berat banget latihannya. Sip. Ini ya, Latihan terakhir. Oke. Oke sobat, sekarang kita ke latihan yang terakhir. Ini latihan apa coach? ini dalam masuk kategori gymnastics atau body weight atau calisthenics lah. Nah, di sini saya pengen bahas strict pull up sama butterfly pull up nih. Strict pull up dan butterfly pull up. Karena dalam dunia yang berbeda, persepsinya berbeda. Oh gitu. Oke, kalau misalnya kita bodybuilder atau gym, Globo Gym,
kita ada strict pull up. Biasa strict pull up. Ya, dan banyaklah strict pull up. Caranya, ya gripsnya, dan lain-lain. Ke belakang, bisa depan. Tujuannya adalah untuk satu, meningkatkan kekuatan, strength, ya kan. Kedua juga time under tension. Time under tension supaya otot kita bisa berkembang, bisa grow. Nah, ini tujuannya beda sama yang kita adakan kadang di CrossFit. CrossFit ada strict pull up dan ada juga butterfly pull up atau keeping pull up. Nah, ini yang butterfly. Butterfly kita masukkan. Oke, jadi ada ayunan gitu Mas. Ada ayunan. Nah, kadang orang persepsinya, nah itu mah curang. Curang kalau kayak begitu. Kayak Padahal ngebantu tujuannya beda. Yang pertama itu secara general adalah untuk membesarkan otot, ya kan, menguatkan badan. Kalau yang kedua itu bukan untuk itu. Yang kedua, butterfly pull up, kenapa kita Cardio. adakan itu? Betul sekali. Untuk Stamina. Stamina ya. Kita melatih kita punya sistem energi yang berbeda. Gitu. Bukan arti kita nggak latih strict juga, kita latih strict juga. Karena kalau nggak bisa strict, nggak bisa butterfly. Jadi itu bukan pilihan. Bukan. Jadi Kita itu dua-duanya ada. harus dijalanin gitu. Yes. Seperti itu. Oke. Kalau gitu terima kasih Coach. Sekarang kita mau ngomongin masalah CrossFit nih. Kita mau Oke. ngomongin CrossFit dalam-dalamannya ibaratnya. Jero-jeroannya CrossFit dan juga perkembangan CrossFit di Indonesia seperti apa. Siap. Oke Coach. Oke. Oke sobat, ikuti terus ya. Oke sobat, sekarang kita masuk ke what is fitness CrossFit sebenarnya. Nah, Coach Antoni bakal jelasin nih sekilas tentang CrossFit itu seperti apa lewat papan tulis ini. Ya. Silakan Coach. Kita mulai dari tujuannya CrossFit. Tujuannya CrossFit itu satu, untuk mengadakan general fitness, general inclusive fitness. Jadi kalau kita melatih CrossFit, kita bisa menjadi seorang atlet yang bisa kemana-mana, istilahnya gitu. General lah, Yes. fitnessnya itu general, bukan spesifik. Spesifik itu ya berarti kita harus latihan bola, kita harus latihan ya sportnya apapun itu. Tapi di bawah itu CrossFit bisa menjadikan latihannya. Jadi untuk meningkatkannya itu dari CrossFit ya. Fitness programnya bisa jadi dari situ. Nah, tadi kita bahas CrossFit itu berdiri dari tiga item ya, constantly varied atau bervariasi. Kedua, functional movement atau movement yang fungsional. Kemudian intensitas tinggi. Nah, tujuannya semua itu ada rumusnya. Rumusnya itu untuk meningkatkan average powernya kita. Jadi setiap kali kita latihan, kenapa kita catat, ada programnya, kemudian kita catat hasilnya seperti apa. Karena dari situ baru kita bisa tahu sebenarnya average powernya kita ini naik apa tidak. Nah, average power adalah force dikali distance dibagi time. Nah, kita tahu force itu mass times acceleration. Mass itu berat kali akselerasi. Jadi bebannya itu diangkatnya seberapa cepat, seberapa banyak kali. Nah, dikali distance dibagi waktu. Nah, contohnya kalau misalnya force times distance-nya ini sama, kemudian time-nya ini berkurang, berarti average power kita naik, ya kan? Dengan yang sama, tapi kita lebih cepat nih. Nah, sebaliknya kalau misalnya time-nya sama, tapi bebannya lebih besar dan kita bisa ngangkat bebannya lebih banyak kali dengan time-nya sama, kan ini naik. Nah, itulah cara mengukurnya. Jadi kenapa CrossFit itu selalu harus dicatat, Jadi ada dicatat karena kita mau resultnya kita itu observable, ya, bisa kelihatan resultnya. Ini hari ini latihan berapa? Oh, waktunya segini. Itu observable. Jadi bukan bagus apa enggak, suka apa enggak itu kan relatif, subjektif. Iya, ya kan? subjektif banget. Kita objektif. Waktunya berapa? Beratnya berapa? Pas gitu. Kita tahu observable. Measurable bisa terukur. Hari ini segini, besok berapa? Besoknya lagi berapa? Dalam seminggu berapa? Dalam sebulan berapa? Dalam satu program jadi berapa? Itu measurable. Karena kalau kita nggak mengukur sesuatu, gimana kita bisa tahu? Gimana kita bisa bandingkan? Iya. Apakah programnya ini efektif atau enggak? Berkualitas apa enggak? Berkualitas apa enggak? Nah, itu yang kedua. Dan repeatable. Repeatable berarti kalau kita jalankan ini program misalnya 12 minggu akan bisa meningkatkan, contohnya mungkin strength gitu, yang gampang.
Kalau misalnya ini program bisa dalam 12 minggu bisa meningkatkan strength 20-30%, ya udah kita tahu strength program ini bisa kita repeat lagi dan akan terjadi lagi. Nah, jadi itu kenapa kita mencatat semua programnya kita, semua skornya lah dari setiap kali kita latihan. Nah, kalau kesini kita bisa lihat CrossFit punya modul fitness. Ada 4 modul fitness. Nomor 1 adalah adaptasi terhadap pekerjaan fisik. Iya, adaptasi. Itu yang paling penting tuh. Nah, jadi dari situ kita lihat ada strength, stamina, cardio, flexibility tadi yang kita bahas dua itu ya. Cardio, flexibility. Nah, di tengah-tengah nomor 5-6 ini ada speed, ada power. Kemudian terakhir dari 7 sampai 10 ini coordination, agility, balance sama accuracy. Nah, kalau training itu untuk dari modul 10 ini nomor 1 sampai nomor 4 kita latihan, kita lari, kita angkat beban. Nah, itu training. Practice itu beda karena practice itu kita perlu namanya neurological adaptation, muscle memory. Nah, jadi kita ajar terus tiap hari gerakan-gerakan ini. Nggak bisa, kita harus jeda ya? Harus di intensitasnya harus direndahkan, harus mulai dari gerakan-gerakan yang lebih simple. Nah, dari situ baru kita pelan-pelan tambah intensitas atau tambah kesulitannya. Contohnya double unders. Double under itu skipping, tapi loncatnya sekali, lewatnya 2 kali. Nah, gitu ya 2 kali. Nah, itu kalau misalnya kita training, dihajar kayak gimana pun susah kita dapetinnya. Karena di dalam training itu ada waktunya, ada gerakan-gerakan lain, ya kan? Dan itu udah terlalu capek untuk badan kita, otak kita fokus ke sana gitu. Nah, tapi kalau kita praktis berarti di luar jam latihan, di luar training, ya kan? Kita fokus di situ. Mungkin kita mulai dari loncat sekali, stop, sekali, stop. Nah, ningkatin lagi. Loncat lebih tinggi, stop, loncat lebih tinggi, stop. Nah, setelah itu mungkin kita latih tangannya dulu. Tangan 2 kali, tapi nggak usah loncat, di samping aja. Nah, nanti baru digabung. Nah, itulah praktis. Nah, jadi yang 1 sampai 4 itu dari training kita bisa meningkatkan, dari 7 sampai 10 ini kita harus ada praktisnya. Nah, yang di tengah-tengah ini untuk speed sama power kita harus latihan, training dan praktis. Karena speed sama power itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu ada tapi power ada juga. Nah, itu jadi harus ada latihan, training sama praktis. Nah, kalau kita lihat program olahraganya kita itu balance apa enggak? Maksudnya balance 10 item ini tercapai atau enggak? Mungkin bukan dalam sehari atau seminggu, tapi mungkin selama program ini berjalan lah, 8 minggu kayak 12 minggu, 16 minggu, berapalah cycle-nya itu. Dalam sini apa aja yang tercapai. Kalau masih ada yang kurang, nah itulah mungkin bisa ditambahkan. Kalau dari pola pikir CrossFit seperti itu. Nah, kedua, itu hopper namanya. Hopper itu berarti kita harus siapkan badan kita sendiri untuk kondisi apapun yang akan terjadi, yang kita tahu dan yang kita nggak tahu. Oke, jadi yang unknown and unknowable. Apapun itu, mungkin ya amit-amit ada kebakaran lah, apa harus bisa lari, harus bisa loncat, harus bisa apa. Nah, itu manjat, harus bisa manjat, harus bisa bantu orang, apapun itu. Nah, ini fitnessnya CrossFit itu adalah seorang yang bisa melakukan itu, bukan hanya di dalam gym atau di dalam box atau yang sesuatu yang udah kita tahu gitu kan. Ya, ini tinggal ini diangkat, ditaruh lagi gitu kan. Kalau ini yang kita nggak tahu, tapi kalau latihannya seperti ini kita bisa. Ketiga itu adalah energy system yang tadi kita bahas sedikit ya. Tiga energy system itu, yang ini yang short, yang ini yang medium, yang ini yang long. Nah, inilah yang namanya cardio. Jadi kadang kalau orang nggak mau latihan kardio karena gains-nya akan hilang, yaitu karena memang aerobic fitness ini akan burn muscle, burn fat. Emang itu benar. Oh, itu emang udah secara organik seperti itu ya? Emang seperti itu. Nah, tapi kalau yang glycolytic atau phosphogenic medium sama short term-nya ini itu nggak akan terjadi. Itu build muscle sama burn fat at the same time. At the same time ya? At the same time. Karena itu anaerobic. Anaerobic itu nggak pakai oksigen. Ya, aerobic itu pakai oksigen. Nah, tiga-tiganya sistem ini sebenarnya bekerja secara bersama ya, bukannya satu kemudian kedua, bukan, sama bekerja, cuman salah satu akan menjadi dominan saat waktu kita latihan. Model keempat dan menurut saya modul yang paling penting dalam semua ini adalah
namanya Sickness Wellness Fitness Continuum, yaitu berarti cara kita mengukur badan kita itu untuk fitness sama untuk kesehatan itu sebenarnya cara ukurnya sama ya, resting heart rate-nya kita, detak jantungnya kita berapa, percentage body fat berapa, kolesterol berapa, itu kan semua sama. Nah, modul ini mengatakan kalau misalnya kita seorang fit ya, katakanlah kan ini kan relatif ya, seorang fit di mana persentase body fat-nya berapa persen, ya, contohnya heart rate-nya berapa, resting heart rate-nya berapa persen. Nah, nggak mungkin dia dari situ langsung jatuh sakit. Contohnya, dari body fat percentage yang seorang yang mungkin 12-13% laki-laki ya, healthy, ya kan. Nggak mungkin dia dalam 1 minggu atau 2 minggu atau mungkin 1-2 bulan langsung jadi 40% kan. Itu kan dia harus melewati wellness dulu. Jadi, fitness itu adalah sesuatu yang kita bisa lakukan sehari-hari, yang bisa kita kontrol untuk menjaga kesehatan, bukan hanya untuk bentuk doang gitulah, untuk kesehatan. Nah, dan kedua, untuk kita bisa meningkatkan kapasitas bekerja badannya kita ini, kalau ditambah waktu ke depan, nah ini berarti kita bisa terus-menerus melakukan aktivitas fisik sampai hari tua gitu. Nah, itu adalah health sebenarnya. Jadi gampangnya begini deh, kita latihan untuk apa? Ya untuk nggak tua. So, untuk badan kita terus bisa bekerja. That's all. Ya, gampangnya itu. Biar nggak tua ya? Iya, jadi nggak tua. Luar Nggak biasa tua. Ya. Keempat ini adalah secara teori development seorang atlet, ya seorang lah. Kita mulai dari karakter dan mindset. Kalau misalnya berangkatnya itu dari ego, berangkatnya itu dari sesuatu yang negatif, nah itu yang harus kita bahas dulu, yang kita understand dulu. Kenapa sih ini orang, kenapa sih kok aneh gitu kan, atau kok kenapa begitu? Nah, kita harus bersahabat sama situasi yang seperti itu. Dan karena orang bukannya dari sononya begitu, pasti ada sesuatu yang terjadi yang bikin orang ini begitu. Mau dari lingkungan hidupnya, mau dari teman-teman, ada apalah, nggak tahu kan, kita semua orang beda. Nah, itu pertama waktu members kita atau orang-orang datang ke sini, nah itu yang salah satu kita kenalannya dari situ. Kenalan bukan cuma kenalan, bro apa-apa, tapi kenalan dalam, bro. Mengerti karakternya ya? Iya, oke. Gimana ini? Ya, kita begini cara latihannya. Coba kita kita belajar sama-sama. Nah, di atas itu baru kita bahas nutrisi. Nutrisi itu jangan, biasa orang kalau lihat dari ini terbalik nih, nutrisinya di atas, spotnya, weightliftingnya, gimnastiknya gede. Tapi kita harus mulai dari nutrisi. Ya, di nutrisi kita harus bisa bahas tiga kategori ya. Kategori pertama itu fat loss. Ya. Orang biasa mau fat loss, mau kurusin badan. Kedua itu performance. Jadi udah nggak mikirin kurusin badan lagi, tapi mikirin performance-nya ini. Kalau performance kita mulai harus bahas macronutrients, ya kan? Protein, fat, karbo, persentasenya seperti apa. Nah, kategori ketiga adalah longevity atau hidup kita. Kalau kita lihatnya sekarang, contohnya gue umur 32, umur 40 kayak gimana, umur 50 kayak gimana, umur 60, 70, 80, seterusnya kayak gimana gitu. Nah, itu kita harus bahas kualitas makanan. Nah, jadi untuk nutrisi ini jangan kita cuma bahas dari satu jendela doang. Tiga-tiganya itu kita harus bisa mengerti. Semua orang itu beda, dan semua orang tujuannya beda, umurnya beda, ya kan, latar belakangnya beda. Nah, ini jadi nggak ada satu cara yang buat semua orang. Holistik dan kalau menurut saya lebih fleksibel juga. Lebih fleksibel ya? Lebih fleksibel, dan yang penting itu kan kalau untuk semua ini, mau dari latihan, mau dari makan, itu kan sustainability, bisa dipertahan nggak? Kalau cuma seminggu, ya sama aja, ya kan? Nggak jadi kebiasaan, nggak jadi habit. Konsisten. Yang penting konsisten, sustainable, ya kan? Nah, itu nutrition. Nah, ke atas ini baru kita bahas CrossFit-nya sendiri, mau dari metabolic conditioning, ya itu energy system ini yang kita latih.
gymnastics, cara kita gerakan badan kita sendiri, weightlifting, cara kita angkat beban, dan terakhir di atas ini baru sport, spesifik gerakan untuk sport yang beda. Sport sendiri di atas yang kecil. Kecil, sedikit banget. Mulai dari sini deh, jadi orang baik dulu. Jadi orang paling luar biasa ya. Ya. Kira-kira itu ya Coach ya? Ya. Sedikit tentang CrossFit. Dan CrossFit nggak cuma ini doang, banyak lagi gitu loh. Oke Coach, kalau gitu terima kasih banyak. Kita sudah diundang, sudah beritahu sedikit sekilas tentang CrossFit agar semua banyak masyarakat juga tahu nih sebenarnya ada olahraga yang bisa menjadi basic olahraga lain gitu loh. Karena Ya. kayak orang main bola, main futsal, basicnya kan dari sini bisa menambah endurance, Ya. flexibility, speed, power dan lain-lain. Iya. Gitu. Oke, Coach, kalau gitu sukses terus Coach Anthony dan Garuda CrossFit-nya. Sampai berjumpa lagi Coach ya. Oke, akhir kata gue Yoda Sasmita. Gua Coach Anthony. See you on the next trip.